Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Kembali lagi dalam acara IKN Insight, sebuah acara yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berlangsung. Program IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim serta Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur dan didukung oleh Daikin serta Dexon. Tribuners, penunjukan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara diyakini bakal membuat daerah-daerah lainnya di Pulau Kalimantan berkembang. Misalnya saja Kalimantan Tengah yang sebelumnya juga menjadi kandidat ibu kota negara. Bagaimana kemudian wilayah-wilayah di Kalimantan bermetamorfosis menjadi daerah-daerah beranda di IKN. Lantas, apakah budaya lokal tetap bisa bertahan di tengah gempuran pembangunan IKN? Kita akan mengobrol banyak bersama dengan Ibu Ristia Dewi, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur dalam Kalimantan Bersatu untuk IKN. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Ibu Ristia yang ada di seberang sana. Bu Ristia, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi Mas Janu. Ya, Sehat Bu? sehat Sehat. ya. Gimana cuaca di Palangkaraya Bu saat ini Bu? Di Palangkaraya ini lagi sering hujan Oh, ya. sering Sepertinya hujan. sama ya. Iya. Sana. Oke, siap. Tapi ini sudah maksudnya Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum juga sudah siap menyongsong kehadiran IKN di Kaltim di provinsi tetangga Bu ya. Iya, harus siap lah ya kan. Oh, Support selalu buat iya. daerah tetangga nih. Iya. Tapi gini Bu, mungkin saya mulai dari awal karena sepengetahuan kita kan Kalimantan Tengah juga sempat jadi kandidat bahkan ditunjuk menjadi ibu kota negara pada zaman Presiden Soekarno gitu ya kan dahulu kala gitu Ibu. Nah, Ya, apakah betul. Ibu punya tahu sejarahnya bagaimana penunjukan Kalimantan Tengah oleh Presiden Soekarno ketika itu Ibu? Bu Istia. Oke, baik. Terima kasih Mas Janu ya. Jadi mungkin kita coba sedikit flashback gitu ya. Menarik kembali sih sebetulnya ada apa sih sebetulnya dulu ya. Sehingga kok Palangkaraya disebut-sebut juga kemarin Kalimantan Tengah sempat didatangi Presiden Jokowi juga ya sebagai kandidat ibu kota ya waktu itu ya. Jadi pasca kemerdekaan ya setelah 1945 itu ya Indonesia dengan spiritnya ya untuk membangkitkan semangat kebangsaannya ya, nasionalismenya ya terutama eh, Presiden Soekarno waktu itu ya euforia untuk lepas dari penjajahan ya, kemudian merasakan semangat kemerdekaan itulah yang membuat kala itu ya menurut banyak sumber ya Soekarno berpikir bahwa semestinya segala sesuatunya harus lepas dari kolonialisme ya waktu itu. Sehingga setelah pasca kemerdekaan tersebut ya Pak Presiden ini mulai berpikir mencari kira-kira lokasi yang tepat atau daerah yang tepat ya untuk dilakukan ini ya membangun Ibu kota satu baru. ibu kota negara baru ya. Nah, keinginan itu terbersit ya pada saat itu bersamaan juga ya di era tahun 57-an begitu kan ya. Beberapa provinsi sudah mulai terbentuk ya termasuk Kalimantan Tengah waktu itu. Nah, terlepas dari aspek politik begitu ya kan Soekarno ingin ya bahwa ini pembangunan harus merata ya dan dia melihat bahwa Kalimantan adalah betul-betul sentral ya posisinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia waktu itu dan beliau melihat bahwa Kalimantan Tengah posisinya memang benar-benar di tengah Indonesia ya sebelum Papua ya Papua masuk ke Gabung ya. ya kan. Nah, Gayung bersambut 57 Provinsi Kalimantan Tengah mulai terbentuk. Beliau dengan semangatnya ya untuk mencari lokasi ibu kota yang tepat untuk Indonesia dengan kondisi yang sulit waktu itu ya beliau datang ke Kalimantan Tengah ya ke Palangkaraya tahun 57 ya. Waktu itu masih melewati Banjarmasin ya karena tidak ada akses langsung ya betul ke Palangkaraya. Nah, sejarah itu cukup kuat ya membuktikan bahwa keinginan kuat spirit untuk membangun ya bebas dari kolonialisme itu dan mencari titik nol yang sebenarnya dari Indonesia. Nah, beliau bergegas ke Kalimantan Tengah waktu itu ya 57. Nah, kemudian lewat Banjarmasin beliau sampai di Palangkaraya waktu itu ya. Nah, kebetulan kondisinya juga cukup sulit ya. Ini ditempuh lewat sungai waktu itu ya, nggak bisa ya, pesawat belum ada gitu kan. Nah, tiba di sana beliau sudah melihat bahwa kondisi ini Palangkaraya betul-betul nol ya, tidak ada apa-apanya ya kan. Masih Waktu hutan itu, belantara gitu Bu ya. betul, hutan belantara ya kan. Kemudian dia melihat waktu itu sebenarnya namanya Pahandut ya,
Cikal Mm. bakal Palangkaraya itu sebetulnya adalah desa ya, desa Pahandut ya yang menjadi embrio kota kita saat ini. Nah, beliau melihat bahwa di Pahandut inilah, di tepi sungai inilah bahwa beliau mulai membayangkan bahwa kota kita ini nantinya adalah kota yang baru, Mm. betul-betul dibangun dari nol, sehingga beliau punya harapan, cita-cita bahwa ini ada bisa merepresentasikan Indonesia ke dunia ya, Mm. bahwa ini benar-benar lepas dari penjajahan. Mm. Kala itu pikiran beliau adalah seperti itu ya kan. Nah, kemudian beliau melakukan peletakan tiang pancang Mm. pertama ya, 17 Juli 1957. Pada saat itu didampingi banyak orang ya Mm. kan, tamu-tamu dari luar negeri juga, dari Rusia juga hadir ya. Sehingga beliau ingin memperkenalkan bahwa sebetulnya kalau mau ditarik yang benar ke depan, Indonesia ada di posisi di Kalimantan Tengah yang Mm. ibu kota. Mm. Nah, jadi itu adalah latar belakang yang cukup kuat. Indonesia ingin lepas dari aura ini ya, kolonialisme begitu. Kolonialisme. Betul, dan Iya. ini harus tergambar dari kotanya. Jadi secara singkat sebetulnya itu Mm. spirit dari Soekarno waktu itu. Artinya sebenarnya Palangkaraya dibangun untuk menjadi ibu kota ketika tahun 1957 usai pemancangan tiang pertama itu gitu, Bu Iya, Kristi ya? betul, betul Mas Janu ya. Jadi di 57 itu beliau didamping oleh PU ya waktu itu Mm. masih diwakilkan oleh ada Vanderbilt waktu itu juga ya sebagai arsitek juga Mm. ya waktu itu yang juga merancang kota Banjarbaru di Mm. Banjarmasin Kalsel ya. Nah, didampingi beberapa staf ahli, beliau kemudian menuangkan ide-ide untuk membuat konsep tentang tata kota ya, rancang kota Mm. dari kota Palangkaraya. Mm. Sehingga kalau nanti kita bisa melihat ya di flashback sejarah master plan ya kota Palangkaraya begitu ya, ini betul-betul kelihatan ya bahwa kota ini memiliki master plan yang cukup rapi ya, Mm. teratur ya, betul-betul didesain dari awal ya, karena memang Mm. ini seperti Mm. lembaran kosong yang harus diisi ya, harus diisi dengan konsep yang kuat, desain yang diinginkan oleh Soekarno waktu itu. Karena sebelum beliau ke Palangkaraya 57 ya, 56 beliau sempat keluar negeri gitu kan, jalan-jalan dulu ya ke beberapa negara yang beliau Mm. ingin lihat Mm. sebagai studi banding gambaran bagaimana sih akan membangun kota baru ya bagi Indonesia ke depan. Nah, dari Mm. hasil jalan-jalan itulah beliau menuangkan konsep-konsep Konsep. tersebut di kota kita di Ya. Palangkaraya ya. Apalagi Sehingga Bung Karno kita tahu juga seorang arsitek gitu Ibu ya. betul, beliau adalah arsitek ya. Jadi semua keinginan beliau, gagasan itu betul-betul bisa beliau wujudkan Mm. di dalam konsep master plan Kota Mm. Palangkaraya waktu Mm. itu. Mm. Dan sampai sekarang masih ada ya rancangan awalnya, kemudian Mm. bagaimana perkembangan sampai sekarang itu Mm. masih bisa dideteksi Mm. jejaknya. Mm. Jadi itu. Terus Bu, terus kemudian apa kemudian efek bagi Kota Palangkaraya seusai pernyataan Soekarno yang ingin menjadikan Kota Palangkaraya sebagai ibu kota? Dampak ke depannya apa pembangunannya Palangkaraya itu seperti apa Ibu efeknya itu? Oke, jadi efek itu sebetulnya relatif ya. Ini periodisasinya ya. Mengapa spirit tahun 57 ya sampai Hmm. 59 itu dan setelah pasca 59 itu perkembangan kota kita berubah ya. Hmm. Jadi 57, 59 semangatnya masih sama ya, cukup baik untuk tertib ya, taat terkait tata kota yang ada Hmm. waktu itu ya. Jadi kota kita ini dirancang dengan konsep sumbu begitu ya. Ada eh, bundaran besar Hmm. ya, kemudian ada beberapa poros yang menghubungkan kota kita ya, sehingga ini cukup kuat ya. Karakter poros ini sumbu ya, ini juga cukup kuat tergambar dari cikal bakal kota kita ya. Nah, efeknya setelah 59 begitu Pak Soekarno ya. Waktu itu beberapa sumber juga Hmm. menyebutkan beliau sempat bingung ya. Palangkaraya kah atau Jakarta ya kan? Hmm. Tahun 59. Tapi karena ada banyak tekanan, ada banyak hal yang tidak bisa disiapkan di Kalimantan Tengah ya. Akibat dari satu karena kondisi geografis kita yang cukup sulit ya. Hmm. Hmm. Nah, kemudian selama 2 tahun itu ya pada saat tahap pembangunan awal itu Soekarno juga sudah mengunjungi kembali ya di tahun 59 ke Palangkaraya untuk melihat progres pembangunan waktu itu seperti apa ya kan. Apakah sesuai dengan yang beliau harapkan atau tidak ya. Ternyata memang ada sedikit kekecewaan ya karena tadi ada banyak hambatan di Kalimantan Tengah ya. Hmm. Kondisi yang belum memungkinkan untuk bisa melakukan percepatan terhadap pembangunan kota baru kita ya. Nah, Hmm. setelah pasca 59 ya begitu ditetapkannya Jakarta ya kan sebagai ibu kota eh, Indonesia begitu. Nah, pasca 59 itu pergerakan pembangunan kita mulai bergeser ya kan. Semangat itu memang ya
agak memudar gitu Iya. ya kan. Sudah tidak ada semangat spirit untuk wah ini tidak jadi menjadi ibu kota. Nah ini sampai dengan sekarang itu pembangunan kita ini ya tetap walaupun ada koridornya ya, Mhm, ada mhm, kuncinya di cikal bakal tersebut, mhm, tetapi pada perkembangannya memang eh, termasuk terlambat ya kota kita mhm, berkembang mhm, sampai dengan hari ini. Jadi mhm. itu. Ditambah lagi ya Mas Janu, wah ini sudah ada 2 tahun yang lalu kita sudah jadi kandidat Iya, gitu, iya, iya. tiba-tiba batal lagi ya kan. Nah, Nah, kan jadi itu. setelah lebih dari 50 tahun pernyataan Soekarno itu kan sempat ada lagi disebut-sebut Palangkaraya menjadi ibu kota baru, Ibu ya. Nah, Betul apakah ya. kemudian itu melakukan sejumlah perubahan juga di Palangkaraya gitu, Ibu, ketika disebut menjadi salah satu kandidat gitu, Ibu, bangunannya gitu. Jadi rencana Pak Presiden Jokowi ya mengutarakan niat untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan ya. Eh, Kalau kita lihat waktunya cukup singkat ya Mas Hmm, Janu ya, agak cukup sedikit membuat kita terkejut juga ya kan, shock begitu. Tapi di kita di Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya sih sebetulnya untuk melakukan perubahan secara skala besar tidak ya. hmm, Pembangunan itu tetap sama sih ya, tidak ada perubahan ya, tidak ada hal-hal yang memang dilakukan untuk menyambut ya kandidat tersebut ya. Tapi ini ya seperti biasa lah ya kan. Hanya kita punya latar belakang sejarah yang cukup kuat yang sebenarnya itu bisa disampaikan ke hmm, hmm, pemerintah. hmm. Itu saja. Oke, oke, siap. Siap, siap, Mm-mm. siap, Bu. Bu, setelahnya kan saat ini ketika akhirnya Presiden Jokowi menunjuk PPU dan Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang ada di Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru gitu kan, Bu. Ya, Setelah betul. beberapa kandidat gitu ya kan. Nah, kemudian bagaimana kemudian posisi Kalimantan Tengah ketika Kaltim ditunjuk menjadi ibu kota negara itu, Bu, sekarang? Baik, jadi dalam posisi setelah diumumkan jadi calon IKN Hmm, ya, begitu ya, di Kaltim gitu, Kalimantan Tengah juga sudah menyiapkan beberapa hal hmm, sebetulnya ya Mas Janu ya. Jadi dari pemerintah pusat sendiri pun juga memberikan paling tidak sifatnya adalah support ya terhadap hmm, IKN tersebut ya. Jadi yang sudah diluncurkan saat ini sebetulnya adalah program strategis nasional begitu ya. Ada food estate yang sudah disiapkan mulai hmm, tahun lalu di Kalimantan Tengah hmm, ya. hmm, Jadi harapan dari Pak Presiden sih Kalimantan Tengah menjadi support untuk lumbung hmm, pangan hmm, nasional hmm, ya hmm, kan. hmm, Jadi hmm, sudah mulai dilakukan program hmm, itu ya sudah hmm, berjalan kurang lebih 1 tahun. hmm, Terlepas dari itu juga pro dan kontra juga ya kan. Apakah ini berhasil atau tidak? Nah, ini masih dalam proses ah, juga masih ah, berlangsung ya. ah, Kemudian hal-hal lain ya yang coba dilakukan pemerintah sekarang di daerah kita ya mereka menyiapkan mulai potensi sumber daya alam yang hmm, lain yang bisa support terhadap IKN. hmm, hmm, hmm. Mestinya Kalimantan ini kekuatannya sama ya Iya, kan. iya. Kita butuh support satu dengan yang Ah, lain. Satu pulau besar yang memiliki hmm. potensi luar biasa dan menjadi lokasi strategis bagi Indonesia gitu. Ada 5 provinsi yang ada di Kalimantan sebenarnya, Bu, ya kan. Nah, Betul ya. kemudian apakah sekarang pertanyaannya, apakah misalnya contoh Kalimantan Tengah, apakah hanya sekedar perannya hanya sekedar menjadi lumbung pangan semata, apa masih ada potensi yang masih bisa ditingkatkan untuk menunjang keberadaan ikan ini, Bu Wistia? Ya, kalau menurut saya ya, saya mengambil dari sudut Mhm, pandang arsitektur begitu ya. Ada banyak potensi yang sebetulnya bisa mhm, digali ya Mas Jandu ya. Kita punya 13 kabupaten di mhm, Kalteng ya. mhm. Ini saya bicara ke Iya, Kalteng iya. saja ya. Kemudian kabupaten yang langsung berbatasan dengan ibu kota Mhm, IKN ini ya di mhm, Kaltim ini ada dua ya di Barito Utara dengan Burung Raya ya. Jadi akses ini kemungkinannya sangat terbuka ya untuk mhm, dikembangkan ya kan dengan potensi yang ada di kita ya. mhm, Kita punya banyak aset ini ya, misalkan peninggalan arsitektur bersejarah sebetulnya cukup baik dan masih komplit ya, di daerah kita ya kan. Kalau kita masuk ke wilayah daerah kabupaten-kabupaten kita, potensi itu masih ada dan kita mendapati itu ya. Itu yang mhm, pertama. Kemudian kedua ada potensi yang sebetulnya skalanya bisa internasional Mas Janu. Jadi mulai 2 tahun ini juga ada satu lembaga dari luar gitu ya kan, mereka sudah melakukan program ini. mhm, Melakukan program untuk kembali menggalakkan material yang bernama kayu, ya kan? mhm, Nah, kayu ini ternyata kalau secara dunia ya, ini sudah mulai dilihat kembali Mas Janu sebagai salah satu bahan material yang semestinya bisa digunakan untuk kelanjutan masa depan kita. Jadi itu lebih sustain dibandingkan dengan material yang lain ya. mhm, Jadi dengan kondisi itu beberapa orang luar kemarin ini sudah mulai melihat dan mau menginvestasikan hal mhm, itu.
Jadi mereka mulai melihat kayu ya, bukan kayu dalam posisi dulu ya. Ini Iya. kita bicara bukan kayu seperti ulin dan lain, tapi ini adalah kayu yang bisa cepat diproduksi, kemudian bisa digunakan dan bisa kembali ditanam dalam jangka waktu yang pendek. Oh, Jadi ini adalah hutan produksi. HTI gitu ya, hutan taman industri mungkin seperti itu Bu Betul. istilahnya. Dan sekarang yang lebih mau dikembangkan adalah ini jenis kayu sengon ini Mas Iya, Janu. iya, iya, Mungkin iya. di Kaltim saya nggak tahu di Kaltim apakah Ah, ada juga ah. ya, tapi yang jelas itu sih. Oke, oke, oke. Berarti salah satu mungkin bisa apa ya, menyokong keberadaan bahan baku seperti itu, keberadaan daerah-daerah di Kalimantan gitu Bu ya. Iya, Nah, betul Mas Janu. Jadi jika itu skala itu berhasil secara internasional, mm, karena ini akan mensupport bukan mm, untuk Indonesia mm, saja, mm, tapi mereka cenderung juga mm, akan keluar gitu Mas Janu. mm, Nah, dengan potensi yang ada itu sebetulnya saya selalu bilang ya ke teman-teman di Kalimantan gitu. Sebenarnya kita cukup kuat di mm, kayu begitu ya. Mengapa sih kalau ibu kota baru ini kita juga tidak merepresentasikan itu ya? mm, Semestinya kita juga sudah berpikir ke depan pada saat mm. orang luar berpikir berbalik gitu Iya. ya. Pada saat kita sekarang lagi menggunakan rame-ramenya bahan bangunan yang bersifat passal gitu ya, Mhm, mhm, fabrikasi ya begitu, mhm, beton, baja dan lain-lain. Mengapa sih eh, satu potensi yang sebetulnya cukup kuat ke depan itu yang dilirik oleh orang luar tapi tidak kita gunakan ya kan mhm, untuk mhm. kita sendiri. Bu, Jadi itu sih poinnya oke, dari oke, oke. Kalimantan. Artinya kalau dari sisi kacamata arsitek, Ibu melihat kan sudah desain-desain IKN ini sudah banyak beda gitu, Bu. Apakah itu Betul. masih merefleksikan budaya-budaya lokal atau bahan baku lokal sebenarnya yang beredar ini, Bu, gitu, Bu Isti ya? Kalau di IKN sendiri. Boleh, kalau saya boleh berpendapat ya, saya ini adalah asli ya orang Kalimantan Tengah gitu Hmm, ya, iya. Palangkaraya begitu. Memang semestinya pesan pesan penting itu harusnya bisa direpresentasikan terhadap Hmm, desain yang ada sekarang. Kalau kita bisa melihat ya desain sekarang, ya itu tadi kecenderungannya adalah standar gitu hmm, ya kan. hmm, Kemudian kalau saya perhatikan juga dan kalau saya boleh menilai, hmm, hmm, ternyata unsur-unsur lokalitas kita juga hilang sebetulnya ya kan. hmm, Walaupun itu ada di beberapa bagian ornamen, kemudian hmm, ada konsep forest city dan hmm, lain-lain, hmm, tetapi poin yang utamanya itu spiritnya itu saya lihat masih belum bisa tergambarkan dengan cukup maksimal dan hmm, baik gitu. hmm, hmm, hmm. Bagaimana dengan unsur-unsur misalnya etik-etik Kalimantan gitu? Apakah sudah tergambar Ibu di desain-desain yang sekarang gitu? Eh, Kalau itu secara garis besar ya Mas Janu ya, hal-hal seperti itu sih prosentasinya cukup kecil ya Oh ya, menurut saya gitu ya kan. Oke, ini kita bicara IKN adalah Indonesia ya, ya representasi Nusantara dari gitu ya Bu ya. Nusantara gitu Ah, ya kan. Jadi tidak boleh kita menggambarkan itu adalah Kalimantan. mm, Tapi yang perlu diingat adalah bahwa pesan dari pulau kita, mm, mm, Kalimantan ya, semestinya juga harus tergambar di sana. Pada saat ibu kota berada di Jawa ya, jadi seluruh potensi yang ada di sana juga akan tergambar ya kan. mm, Tapi kalau mm, di tempat kita semestinya itu juga cukup kuat ya. mm, Saya masih membayangkan ya, kemarin juga ada pendapat dari beberapa teman dari Jepang gitu ya. Loh, kok IKN dibangun seperti itu misalkan ya. Kenapa tidak memunculkan unsur-unsur lokalitas yang lebih kuat ya kan? mm, Kok tidak menggunakan bahan-bahan yang memang ada di posisi di mm, sana mm, gitu ya, di mm, tempat kita. mm, Sehingga kedekatan terhadap alam yang mm, kemudian isu lingkungan itu lebih bisa mm, tercover di desain yang mm, baru ini. mm. Pertanyaannya kan sekarang mengapa unsur kayu yang sebenarnya merupakan bahan baku asli Kalimantan itu memang kurang dieksplor gitu apa seperti itu Ibu? Betul, betul Mas Janu. Ini hanya karena alasan bahwa sekarang susah mendapatkan kayu ya. Semestinya itu adalah pemikiran yang bisa dirubah ya. Kalau Hmm, ada niatan kita untuk merubah mindset kita seperti itu akan bisa ya ke hmm, depannya. hmm, Tadi dengan adanya beberapa alternatif ya, ada beberapa jenis pohon yang bisa digunakan untuk produksi begitu ya. hmm, Dan rentang waktu 7 tahun dia bisa diambil ya, kemudian diolah secara industri juga ya kan. Nah, sebetulnya hal seperti itu bisa diselesaikan dengan teknologi juga ya. Tetapi hmm, sumber utamanya adalah kayu hmm, ya. hmm. Jadi itu adalah representatif yang sangat kuat ya. Hmm. Kelokalan kita ada di sana sebetulnya. Bu, apa saja sih misalnya keunikan misalnya arsitektur ciri khas Kalimantan gitu Bu selain mengedepankan unsur kayu gitu Bu? Kalimantan ya Iya, secara umum ya. iya. Kalau secara umum ya kita belajar dari yang pertama mungkin ya dari skala kecil ya, skala hunian begitu ya, Mas Janu ya. Hmm, Saya juga lihat ya kalau di Kalimantan Tengah sih kalau kita masuk ke daerah-daerah gitu ya di beberapa kabupaten ya masih ada kok ya, masih ada yang bertahan ya dengan ciri khas yang ada di hmm, lokal di hmm, setempat. hmm, Gitu.
Kalau di Kalteng kita mengenal ada Betang, mungkin sudah kenal ya, rumah Betang hmm, gitu ya. Kemudian ada rumah Panjang ya. Kalau hmm, di kita juga ada yang namanya Humak Hai ya. Kemudian hmm, ada Humak Gantung. hmm, Itu masing-masing ada punya hmm, filosofi hmm, sendiri-sendiri yang bisa merepresentasikan bahwa itu adalah kehidupan kita di sini ya kan, hmm, berproses ya. Sama hmm, juga dengan Kaltim ya. hmm, Ini Kaltim punya rumah Lamin gitu ya. hmm, Kalau ya, tidak salah ya. Kemudian bentuk-bentuk aslinya ada yang bisa disebut dengan bentuk Kenya ya. Kemudian Longlat mungkin gitu ya, ah, Tenggala begitu. Nah, eh, potensi-potensi itu yang sepertinya ya kita sendiri yang harus memperkuat itu ya kan. hmm, Di tengah masuknya banyak konsep-konsep dari luar ya, kita semestinya sudah punya literasi ya, terhadap arsitektur setempat ya, ah, sehingga kekuatan itu bisa kita gunakan untuk bisa kita kolaborasikan dengan konsep-konsep yang lebih modern ya. Itu hmm, tidak salah ya Mas Janu ya, itu hmm, baik. Tetapi kembali lagi bahwa pembangunan ini ada di mana? Sebetulnya itu adalah representatif dari Kalimantan ya. Harusnya hmm. itu. Oke. Bu, salah satu ciri khas dari apa ya, arsitektur Kalimantan mungkin adalah rumah panggung gitu Bu ya. Iya Nah, betul. apakah kemudian itu bisa diaplikasikan misalnya di IKN dalam bentuk modern, kemudian dengan apa ya, menyesuaikan dengan kondisi alamnya sebenarnya Ibu, bentuk rumah panggung itu sebenarnya kalau bisa Bu, dimaksimalkan. Eh, jadi kalau kita bicara konsep Mas Janu ya, Nah, kalau dari segi arsitektur nah, gitu ya, banyak hal yang bisa diselesaikan ya. Konsep adaptasi terhadap kelokalan, kemudian diterapkan kepada konsep bangunan-bangunan modern gitu. Kemudian kalau kita bicara panggung gitu ya, rumah panggung, ini sangat memungkinkan Mas Janu. Saya lihat lokasi IKN ini adalah lokasi yang berkontur ya kan, hmm, punya eh, kontur kemiringan yang cukup ekstrim gitu. Nah ini bisa kita mainkan dalam pola-pola seperti itu ya kan, turun naik hmm, di antara tiang-tiang. Kalau saya membayangkan ya, kemudian kita berdiri melayang ya, di atas kontur itu tanpa kita eh, melakukan intervensi yang terlalu banyak ya ah, kan ah, terhadap kontur yang ada. Kita ah, harus ngekat yang banyak kemudian lalu membuat mengisi kembali. Itu adalah cara-cara yang sebetulnya ya tidak alami juga ya kan, hmm, seminimalis mungkin ya kita melakukan intervensi terhadap kontur yang ada. Itu bisa dilakukan kok terhadap hmm, hmm, konsep kita rumah hmm. panggung gitu. Artinya menyesuaikan dengan kontur alam sebenarnya, bukan alam Oh, menyesuaikan dengan dengan desain iya, kita gitu ya. iya. Jadi ke depan itu sebetulnya ya dunia sudah bicara itu bahwa kita harus respect terhadap alam ya. Sekecil mungkin kita melakukan intervensi, Hmm, tetapi kita melakukan upaya solusinya dengan desain-desain yang memang menjawab tantangan-tantangan itu, Mas Janu. oke, oke, oke. Bu, mungkin kita bergeser sedikit Bu ya dari desain desain tentang IKN. Tapi gini Bu, kalau saya lihat kan ke Jakarta ketika berpuluh-puluh tahun menjadi ibu kota, dia mengembangkan daerah-daerah sekitarnya, bahkan sekitar Pulau Jawa gitu kan Bu. Nah, kemudian pertanyaannya ketika IKN berdiri di Kalimantan, keuntungan apakah apa ya, maksud daerah-daerah lain punya potensi juga untuk berkembang? Ambil contoh misalnya di Palangkaraya, seperti apa gitu Bu misalnya? eh, yang pasti itu akan membawa dampak ya, Nah, pasti itu ya dipastikan ya. Nah ini tergantung dari pola-pola bagaimana kita menyatukan Kalimantan ini menjadi satu kesatuan yang cukup kuat ya kan. Baik itu dari segi transportasi ya, kita bisa mulai melakukan pengelolaan itu ya kan, menghubungkan satu dengan yang lain dengan cara-cara yang lebih baik ya kan. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan ini ya pembenahan terkait transportasi antar provinsi kita ya ya. kan. Karena cukup Kemudian tertinggal di Kalimantan dibanding Pulau Jawa lah, betul, kota. betul. Kemudian dari segi ini ya, misalkan penerbangan gitu ya, frekuensi dan lain-lain, itu sebetulnya sekarang masih memperhatinkan Mas Janu ya. Hmm. Bisa dibayangkan ya, misalkan saya dari Palangkaraya harus ke Kalimantan Barat atau ke Kaltim, saya harus keluar dulu ke Pulau Jawa, Iya, ke Jakarta dulu gitu ke gimana Jakarta gitu. dulu ya kan, lalu kita Iya. harus balik lagi ke Kalbar atau ke Kaltim. Nah, Itu kan satu hal yang tidak strategis sebetulnya. hmm, Nah, justru kekuatan Kalimantan itu harus menyuarakan itu hmm, bahwa semestinya ya efek itu harus dirasakan oleh semua eh, provinsi yang ada berada di seputaran IKN ya. hmm, Jadi kita bisa terhubung dengan baik ya, kemudian intensitasnya juga bisa cukup tinggi. hmm, Lalu kemudian beberapa infrastruktur yang mendukung supaya ke depan ya beban dari Kaltim juga tidak terlalu berat ya hmm, terkait progres nanti. Saya nggak tahu ke iya, depannya, saya iya. tidak bisa memprediksi ya. Semoga pengendalian terhadap pembangunan IKN ke depan itu cukup-cukup bisa lebih ketat, ya kan? Kita
nggak mau seperti Jakarta begitu. Saya nggak mau membayangkan Ah, itu Jakarta ada di Kaltim begitu kan. Yang pasti kota itu bisa lebih nyaman ya, dan kita tetap merasakan bahwa kita hmm, berada di Pulau Kalimantan. Artinya kita tidak kehilangan kearifan lokal sebenarnya gitu Bu ya. Iya, betul. Hmm, Itu yang harus dijaga dengan hmm, kuat oleh kita yang ada di sini ya, hmm, sebetulnya ya Mas Janu ya. Terlepas dari bahwa efek itu memang nggak bisa kita hindari ya hmm, kan, tapi kita bisa mempengaruhi itu, bisa memberikan saran itu dengan kita memperkuat literasi kita, hmm, dokumentasi kita terkait arsitektur yang ada di pulau kita gitu ya. hmm. Nah, bagaimana kemudian caranya Kalimantan Timur secara khusus atau Kalimantan secara umum mempertahankan kearifan lokalnya gitu di tengah maksudnya gempuran kan apa ya pengambil kebijakan itu masih berpusat di Pulau Jawa kan di tengah pembangunan IKN ini Bu ya kan. Bagaimana kemudian Kaltim dan Kalimantan tetap mempertahankan kearifan lokalnya gitu. Iya, saya pikir ini adalah kerja bersama ya Mas Janu. Ini tidak bisa parsial saja, sendiri-sendiri begitu ya kan. Mungkin melalui organisasi profesi misalkan ya, Ikatan Arsitek Indonesia Hmm, yang ada di Kaltim, Kalteng, dan di Kalsel dan lain-lain itu bisa mewujudkan satu diskusi forum gitu ya kan. Kemudian masing-masing dari eh, kita, dari provinsi kita bisa sudah mulai ya, mulai dari sekarang sih ya. Kalau kita terlambat susah ya. iya. Jadi sekarang mulailah kita menggerakkan banyak hal yang bisa kita bukukan, kita dokumentasikan ya terkait kekayaan arsitektur yang ada di masing-masing daerah kita. Hmm, Di Kalteng kami sudah mulai itu Mas Janu ya. Kami sudah mulai bergerak ke daerah-daerah untuk melakukan upaya dokumentasi hmm, itu. Supaya apa? Jangan sampai orang luar datang bawa konsepnya sendiri, kemudian eh, dengan ketidaktahuannya lalu hmm, melakukan konsep-konsep itu hmm, di tempat kita. Di hmm, saat kita punya literasi itu, punya dokumentasi itu yang cukup baik dan akurat gitu ya, itu akan menjadi modal ya buat hmm, hmm, pengambil kebijakan ya, misalkan pemerintah daerah ya, wali kota ataupun Pak Bupati atau Pak Gubernur untuk membawa bahan ini mungkin ke pusat misalnya gitu hmm, Mas Yanu ya, untuk menyampaikan ini loh kami ada di sini gitu ya kan, bahwa hmm, ini adalah konsep kami, kearifan lokal kami ada di sini ya. hmm, Kalau kita nggak membawa konsep-konsep itu, kemudian dokumentasi itu, literasi itu, susah Mas Janu. Kita akan bicara apa ya kan? Nah, hmm, jadi mulai dari situ dulu kita bisa melakukan perubahan itu dari literasi, ya, dokumentasi ya. Nah, itu jadikan pegangan ya buat hmm, pembangunan ke depan. hmm. Sebetulnya itu. Bu, prediksi Ibu nih Bu, apakah Kaltim atau Kalimantan akan kehilangan kearifan lokal dan atau identitas lokalnya ketika nanti IKN berdiri? Karena kita tahu Jakarta sebenarnya menjadi sebuah kota metropolitan gitu ya kan. Maksudnya identitas lokalnya sudah hampir punah sebenarnya di Jakarta sendiri gitu Bu. Apakah itu hal itu bisa terjadi di Kaltim atau Kalimantan secara keseluruhan gitu? Mas Janu, mungkin ini kalau soal prediksi akan cukup sulit jawab ya. Eh, Ini kan tergantung ini ya, eh, tergantung banyak hal ya kan. Yang pertama pastilah tentang hmm, politik ya kan, Mas Janu ya. Jadi kalau kita lihat kronologis bagaimana politik itu mempengaruhi kebijakan terhadap pembangunan gitu hmm, ya, itu cukup kuat ya, cukup tergambar ya kan. Pada saat pemimpinnya mengatakan A, pastilah pada saat itu terjadi pembangunan bersifat A. hmm, Tapi pada saat next hmm, berikutnya tidak memimpin lagi, hmm, terjadi perubahan ya. Nah, hal seperti itu ada dua kemungkinan. Yang pertama akan bisa terjadi ya hmm, kan. Lama-lama kita akan kehilangan jati diri kita, identitas kita ya. Jika tadi dengan catatan tadi ya, bahwa kita tidak siap ya. Orang-orang lokal sendiri tidak melakukan apa-apa ya kan. hmm, hmm, Hanya bisa membiarkan hal itu terjadi tanpa memiliki ini apa ya, dokumen otentik atau apapun yang bisa dibawa ya untuk memperkuat konsep kita sendiri di sini hmm, ya. hmm, hmm, Yang kedua bisa jadi akan kuat ya. hmm, Baliknya ya, hmm, kearifan lokal tetap ada jika hal itu bisa disampaikan secara baik ya, baik itu ke pemerintah pusat, ke pemerintah daerah ya kan, hmm, untuk hmm. bersama-sama mulai menyelamatkan lah ya kan apa yang tersisa, yang apa yang masih ada di daerah kita. Sebetulnya itu ada dua kemungkinan Mas Janu. Artinya perlu political will juga dari pemerintah sebenarnya gitu Bu ya. Sangat, sangat sekali. Itu sudah terjadi di Hmm. mana-mana ya kan, bahwa bagaimana pengaruh itu cukup kuat mempengaruhi progres pergerakan pembangunan Hmm. di ya khususnya di Di Indonesia Indonesia. gitu ya. Bu, apakah perlu misalnya pimpinan-pimpinan di Kalimantan, provinsi-provinsi di Kalimantan membuat sebuah forum khusus misalnya gitu Bu, untuk bagaimana mereka punya posisi tawar tinggi terkait dengan adanya IKN di Pulau Kalimantan gitu Bu.
Iya Mas Danu, saya pikir forum-forum seperti itu diperlukan ya. Jadi saya bilang begini ya, bahwa pergerakan itu tidak bisa sendirian ya. Hmm. Kalau kita bisa menyatukan satu visi, misi kita tentang Kalimantan ini ke depan itu bersama-sama, Hmm. itu pasti akan cukup kuat ya. Hmm. Ya karena begini, Kalimantan ini posisinya sudah menjadi posisi strategis dunia, Iya. dunia juga ya, paru-paru dunia Baru-baru ya. ditambah adanya Kemudian IKN gitu ya. betul dan orang-orang luar sudah mulai Hmm. khawatir, wah ini jangan-jangan ABCD ya kan, jangan-jangan ini akan menambah kerusakan ekologi kita. Hmm. Padahal Kalimantan ini adalah harapan dunia sebagai penghasil eh, oksigen gitu Oksigen ya kan. ya. Nah, ini menjadi kekhawatiran-kekhawatiran sebetulnya harus kita jawab Hmm. bersama-sama ya. Dan itu harus dijaga Ya. sebetulnya Mas Jani. Oke, siap, Pak. Bu Isti, mungkin saya minta statement terakhir dari Bu Isti soal IKN, keberadaan IKN dan posisi Kalimantan sendiri secara keseluruhan dengan adanya IKN, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Jani ya. Jadi dari saya ya sebagai orang yang tinggal di Kalimantan Hmm. Tengah gitu dan melihat progres pembangunan dan rencana-rencana yang sedang terjadi saat ini ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita ambil di sini ya. Jadi yang pertama ya, kita semestinya melakukan preservasi terhadap natural topografinya ya kan. Ya, kita jangan melakukan banyak intervensi terkait kondisi topografi yang sudah ada ya kan. Senatural mungkin kita melakukan intervensi itu. Kemudian yang kedua kita harus meminimalisir ya kan terkait intervensi tadi ya. Kalaupun ada pekerjaan cut and fill semestinya harus diminimalisir ya. Jangan terlalu banyak ya melakukan intervensi itu. Kemudian potensi yang ada terkait alam, rawa, kemudian perairan kita ya kan. Itu harus digunakan dengan baik dan dikelola dengan baik ke depan ya. Jadi ini jangan sampai ini menjadi bencana baru ke depan. Dan yang selanjutnya makna kebangsaan nasionalisme yang tergambar di IKN Kaltim itu mesti menggambarkan juga bahwa kearifan lokal yang ada di Kalimantan itu mestinya cukup kuat ya dengan alamnya yang berlimpah gitu ya kan. Kemudian jangan lupa bahwa konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang benar-benar memikirkan potensi sumber daya alam yang ada di tempat gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa material-material ke depan yang lebih sustain sebetulnya adalah kayu. Itu pesan dari kami sih. Dan kemudian bagaimana daerah-daerah lain sebagai daerah-daerah yang bisa menjadi penyangga IKN ini bisa berkembang juga. Jadi kita akan terus melakukan upaya masing-masing daerah untuk memperkuat kearifan lokalnya ya, kemudian terus membangun budaya literasi, dokumentasi yang baik ya, supaya itu menjadi pegangan pedoman kita ke depan di dalam melakukan pengendalian terhadap pembangunan yang berjalan di IKN saat ini. Oke, siap. Artinya keberadaan IKN membuat Kalimantan secara keseluruhan menjadi lebih maju, tapi juga tidak kehilangan identitas lokalnya. Konklusinya seperti itu mungkin, Bu Istia ya. Ya, setuju Mas Janu ya. Jadi tetap ingat pembangunan boleh tetap berjalan, tetapi harus berimbang ya dengan kearifan lokal yang memang masih ada di daerah kita. Jadi itu. Oke, siap. Bu Istia Dewi, terima kasih banyak atas waktunya kita hari ini, atas input-input dan masukan-masukannya. Semoga keberadaan IKN benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi kita bangsa Indonesia dan rakyat Kalimantan khususnya Bu Dewi, Bu Istia. Iya, baik. Terima kasih Mas Janu. Harapan yang sama dari kita juga ya. Siap. Sehat selalu Bu Istia dari kami. Sekali lagi terima kasih. Ya. Tribuners, keberadaan IKN pada awalnya dicanangkan untuk menyebarluaskan dan menyamaratakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita tunggu apakah IKN bisa menjadi tonggak dari sejahteranya bangsa Indonesia untuk masa depannya. Akhirnya, saya Januar pamit dari IKN Insight edisi kali ini. IKN Insight sendiri merupakan program kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin dan Dexon. Sekali lagi, saya pamit. Sampai jumpa di IKN Insight pekan depan. Salam Ibu Kota Negara.